Hai Sobat Kismis. Dari sekian banyak danau di Indonesia, Danau Toba di Sumatera Utara adalah yang paling terkenal. Dinobatkan sebagai danau terbesar. Yang menarik dari Danau Toba tidak hanya soal keindahan alamnya saja. Danau Toba hingga kini masih menjadi tempat rekreasi. Namun ternyata ada banyak kisah misteri dan mitos yang menyelimutinya. Salah satunya adalah seekor ikan mas raksasa seberat 14 kilogram yang ditangkap di Tau Silalahi pada 17 Juni 2018 silam. Menurut cerita seorang paranormal, pemancing tidak mengindahkan larangan dan saran agar ikan emas tersebut dilepaskan kembali. Ikan itu justru dimasak dan dimakan. Ternyata ada legenda-legenda lainnya di sekitar Danau Toba yang patut kita hormati. Berikut ini mitos dan legenda dari Danau Toba. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kisah misteri Danau Toba, ikan penunggu danau. Asal-usul Danau Toba. Kisah tentang seorang nelayan bernama Toba yang memperistri seorang wanita cantik yang merupakan jelmaan ikan emas. Keduanya hidup bersama dan memiliki seorang anak bernama Samosir. Namun suatu hari karena anaknya terlambat menghantarkan makanan, Toba marah dan menyebut sang anak sebagai anak ikan. Akhirnya terjadilah badai dan air sungai yang meluap. Sang ibu kembali menjadi ikan dan lembah itu menjadi Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengah-tengahnya. Menurut cerita masyarakat, Danau Toba diyakini secara turun-temurun menyebutkan bahwa di Danau Toba ada sosok 3 ekor ikan mas yang sangat besar dengan warna khas Batak atau bonang Manalu, yaitu merah, hitam, dan putih. Konon katanya ketiga ekor ikan tersebut merupakan penunggu Danau Toba yang telah ada selama ratusan tahun silam. Di Danau Toba ada sebuah batu besar yang mencuat di tepi pinggir danau. Batu itu disebut sebagai batu gantung. Legenda mengatakan bahwa batu ini adalah tubuh seorang gadis yang bernama Seruni. Seruni terperosok di tebing batu saat hendak bunuh diri di Danau Toba karena cintanya yang tidak direstui oleh orang tuanya. Saat terperosok di batu tersebut, Seruni meneriakkan parapat, parapat batu, agar dinding batu semakin menghimpit dirinya. Saat orang tuanya tiba, Seruni sudah terhimpit batu. Dan di atas lubang di mana Seruni masuk muncul batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Ada juga Begu Ganjang yang merupakan sosok makhluk mistis yang sejak lama dikenal oleh etnis Batak Toba. Menurut penduduk setempat, Begu Ganjang berarti hantu panjang yang keberadaannya acap kali dikaitkan dengan fenomena aneh seperti orang yang tiba-tiba sakit atau meninggal secara misterius. Konon mereka yang pernah melihat Begu Ganjang menjelaskan
jika Begu Gajang adalah makhluk tinggi yang jika dilihat bisa mencekik orang yang melihatnya. Sosoknya dipercaya berambut panjang dan suka berdiam di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Meski keberadaan makhluk misterius ini masih menjadi perdebatan, akan tetapi banyak yang percaya atas keberadaannya. Banyaknya kejadian mistis di sekitar danau, mulai dari suara tangisan di malam hari, penampakan naga, hingga ikan mas raksasa penunggu danau. Namun semuanya kembali kepada kita sebagai manusia. Selalu menghormati dan bersikap sopan dimanapun kita berada, termasuk di Danau Toba yang telah berusia 77.000 tahun ini. Kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.